Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Pertama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah wabah virus corona yang sedang melanda negara kita dan negara-negara lainnya. Kita berdoa sama-sama semoga virus ini segera Allah angkat, Allah hilangkan dari muka bumi, dan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat berikan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, yang syafaatnya sangat kita harapkan di yaumil mahsyar kelak. Dan semoga semua yang berada dan berkumpul di media online ini termasuk ke dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaat tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yang saya hormati Ketua Umum HMIKOM Sadat MIPA Unimed, Saudara Nurhadi Syafitra. Yang saya hormati seluruh pengurus HMIKOM Sadat MIPA Unimed. Yang saya banggakan seluruh rekan-rekan mahasiswa yang ada di lingkungan MIPA Unimed. Berbicara tentang mahasiswa, perlu kita ingat kembali bahwa peran mahasiswa sebagai agent of change, pembawa perubahan bangsa ke arah yang lebih baik. Lalu kemudian, bagaimana cara mahasiswa melakukan perubahan tersebut? Nah, salah satu cara yang dapat dilakukan mahasiswa untuk melakukan perubahan yaitu dengan cara menulis. Pemerintah melalui Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi atau yang sering kita sebut dengan Kemenristekdikti memberikan wadah kepada mahasiswa untuk menuangkan ide-ide kreatif dan inovatifnya ke dalam bentuk tulisan yang kita sebut dengan PKM. Oleh karena itu, malam ini kita akan berdiskusi tentang apa itu PKM bersama saya, Peggy Khairat. Oke, beberapa di antara kita mungkin sudah ada yang membuat PKM, sudah ada yang didanai, kemudian ada yang sudah mencoba menulis PKM namun belum didanai, kemudian ada yang punya ide tapi belum menuliskannya, kemudian ada juga mungkin bahkan yang baru mendengar PKM. Kita mulai dari awal. PKM, singkatan Program Kreativitas Mahasiswa, merupakan program yang mengantarkan mahasiswa sampai kepada taraf kreativitas dan inovatif yang dilandaskan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ia miliki, yang ia dapatkan di dunia kampus untuk diterapkan kepada masyarakat luas, yang dalam bentuk tulisan yang berisi ide-ide. Kemudian, sebelum menuliskan PKM, yang pertama harus kita dapatkan atau kita miliki yaitu masalah apa yang ada di lingkungan kita, kemudian solusi apa yang coba kita tawarkan, kemudian kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Dalam menulis PKM juga ada beberapa hal yang harus kita pahami. PKM terdiri atas dua, yaitu PKM KT atau karya tulis dan PKM 5 bidang. PKM KT terdiri dari PKM AI dan PKM GT. PKM AI dan PKM GT merupakan program yang dikerjakan oleh mahasiswa berupa karya tulis berisi ide-ide atau gagasan yang ditawarkan. Dan luarannya pada PKM AI dan PKM GT ini artikel dan gagasan. Untuk biaya intensif yang diberikan oleh Kemenristekdikti untuk PKM AI dan GT sebesar 3 juta rupiah. Untuk jumlah anggota pada PKM ini sama untuk semua jenis PKM 3-5 orang. Selanjutnya PKM 5 bidang terdiri dari 5 pastinya ya. Yang pertama ada PKMP penelitian, K kewirausahaan, M pengabdian masyarakat, T teknologi, KC karsa cipta. Untuk PKM 5 bidang, biaya intensif yang diberikan sama
bervariasi 2,5 sampai maksimal 12,5 juta. Berbeda dengan PKMKT yang biaya intensifnya 3 juta saja. Masuk kepada PKMP, PKM penelitian, merupakan program penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penentu produk, dan luarannya ini artikel dan paten. Artinya artikel yang kita keluarkan itu sudah kita patenkan untuk diterbitkan di jurnal mana dan lain sebagainya. Dan di sini saya sudah menampilkan contoh judul-judul PKMP yang lulus pada PIMNAS tahun 2019. Ini dari perguruan tinggi IPB. Kita ambil contoh BEMO, biosensor heme oksigenase dari bakteri hemolitik sebagai pengukur kadar hemoglobin darah. Jadi PKMP pengerjaannya berbasis lab ya. Selanjutnya PKMK atau kewirausahaan merupakan program pengembangan keterampilan mahasiswa dalam berwirausaha dan berorientasi pada profit. Luarannya berupa jasa, barang, dan artikel. Nah, ini juga contoh dari IPB yang lulus pada PIMNAS tahun 2019. Nanti saya juga lampirkan nama-nama mahasiswa yang lulus pada PIMNAS tahun 2019. Selanjutnya PKMM. Nah, PKMM ini pengabdian kepada masyarakat. Bagaimana mahasiswa memberikan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditujukan langsung pada masyarakat. Dan luarannya ini ada barangnya, kemudian jasa yang kita tawarkan kepada masyarakat, kemudian desain program yang kita tawarkan bagaimana, dan selanjutnya hasilnya akan kita keluarkan dalam bentuk artikel yang nantinya akan harus dipublis oleh salah satu jurnal yang terakreditasi. Di sini juga ada contoh PKMM ya, yang lulus PIMNAS tahun 2019. Contoh pemanfaatan sekam padi sebagai hiasan dinding kaligrafi. Nah, untuk PKMM ini harus ada mitra masyarakat yang menjadi mitra kita dalam melakoni program ini, yang ditampilkan pada lembar kerjasama. Selanjutnya ada PKMT, PKM teknologi. Merupakan program bantuan teknologi yang ditujukan pada suatu industri berskala mikro. Dan luarannya berupa model desain, jasa, artikel yang dipatenkan atau dipublis pada jurnal yang terakreditasi, terindeks. Contohnya terlampir ya. Di sini saya lampirkan PKMT dari IT Institut Teknologi 10 November. Selfie lampu pemanggil ikan renewable energy, solusi peningkatkan produktivitas rukun nelayan samudra. Berarti di sini selfie lampunya yang menjadi teknologi terbarukan yang ditawarkan pada judul ini, kalau kita lihat secara sekilas. Selanjutnya kawan-kawan bisa cari di Google Scholar dan artikel-artikel lainnya untuk lebih memahami tentang PKM-PKM serta syarat-syarat dan pedoman penulisannya. Selanjutnya masuk kepada PKMKC. PKMKC atau Karsa Cipta, program penciptaan yang sifatnya konstruktif, ya terbarukan, belum ada, serta menghasilkan suatu model atau prototipe. Ya, jadi ini luarannya prototipe atau produk, artikel, dan paten. Kita ambil contoh pada PIMNAS tahun 2019 ada Popan, mobile robot pemotong papan dengan fitur pengolahan citra untuk menghasilkan trayektori. Berarti Popannya ya yang menjadi prototipe pada PKMKC oleh Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Selanjutnya,
tahun 2019 ada beberapa jenis PKM yang baru yang di luar dari PKM 5 bidang dan PKM KT. Apa itu? Ada PKM GFK, Gagasan Futuristik Konstruktif. Nah, untuk PKM GFK ini dimulai dari gagasan atau ide, solusi dari masalah, kemudian kita tuangkan atau produknya narasi, ya, kita tuliskan dalam bentuk narasi. Kemudian narasi ini luarannya atau produknya adalah bentuk video karya yang siap untuk diunggah ke YouTube. Jadi untuk kawan-kawan yang suka ngevlog dan berkeinginan untuk menjadi YouTuber, PKM GFK ini cocok banget buat kawan-kawan semua. Selain PKM GFK, ada PKM yang baru juga, yaitu PKM PSH atau Penelitian Sosial Humaniora. Nah, PKM PSH ini merupakan program penelitian untuk memecahkan masalah-masalah sosial humaniora. Nah, contoh PKM PSH yang lulus PIMNAS pada tahun 2019 dari UGM, contoh Subak Era Turistifikasi, dilema kelompok Subak dalam mempertahankan kearifan lokal di Bali. Nah, masalah sosial humaniora yang ada di Bali yang diangkat oleh UGM untuk memberikan solusi dan memecahkan masalah yang ada di Bali dengan Subak Era Turistifikasi ini. Sepertinya begitu. Untuk lebih lanjut dan lebih detailnya, kawan-kawan bisa cek di Google Scholar maupun di artikel lainnya untuk mendapatkan lebih lengkap terkait PKM PSH. Nah, PKM tersebut yang ketika saya sebutkan PIMNAS tadi, mungkin kawan-kawan belum ada yang tahu ya, atau memang sudah ada yang tahu. Mudah-mudahan kawan-kawan yang sudah mencoba PKM dan kawan-kawan yang mau menuliskan PKM tahun ini, mudah-mudahan lulus dan lolos ke PIMNAS. Jadi PIMNAS itu merupakan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional yang merupakan ajang bergengsi mahasiswa tingkat perguruan tinggi ya, yang ada di Indonesia. Nah, untuk lulus ke PIMNAS itu yang pertama harus didanai. Ya, jadi karya tulis kita upload ke web Simbel Mawa ya, itu akan dihimbau dari kampus. Kemudian ketika pengumuman karya kita lulus didanai sesuai dengan yang telah kita ajukan dan diloloskan oleh Kemenristek Dikti, selanjutnya setelah didanai kita akan melakukan penelitian sesuai dengan prosedur yang telah kita rencanakan dan kita lampirkan di proposal kita. Nah, dalam pelaksanaannya itu akan ada nantinya monitoring dan evaluasi. Nah, ketika kita lulus tahap monitoring dan evaluasi dari kampus kita, dari provinsi, maka kita menjadi salah satu peserta yang diutus oleh kampus untuk mengikuti ajang bergengsi ini atau PIMNAS, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Nah, dalam pembuatan PKM juga ada beberapa hal yang menjadi faktor pendukung yang menjadi hal penting dalam kesuksesan PKM. Yang pertama adalah rekan dalam pengerjaan PKM, jumlah dalam satu kelompok 3-5 orang. Nah, pastikan orang-orang yang ada dalam kelompok kita merupakan orang-orang yang memiliki kapasitas yang sesuai dengan jenis PKM yang sedang kita geluti. Kemudian yang kedua adalah dosen pembimbing. Kita juga berhak memilih dosen pembimbing mana yang kira-kira cocok dan paling sesuai dengan masalah yang sedang kita hadapi, masalah yang kita temukan di masyarakat lingkungan kita. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator.